Kota Las Vegas dikenal sebagai kota hiburan dan juga dengan kasinonya, tempat orang-orang bersenang-senang dan mencoba peruntungan dengan berjudi. Di kota itu, seorang pria bernama Nick Wilde membuka jasa konsultan keamanan bersama dengan temannya yang membuka jasa pengacara. Nick dikenal bisa melakukan apa aja dan cukup disegani di kota itu, bahkan oleh Baby, bos mafia yang sangat berpengaruh. Hampir semua orang di kota itu juga mengenalnya. Saat itu, seorang pemuda bernama Cyrus menemuinya. Dia datang dari kota lain dan mau menyewa Nick untuk mengawalnya saat berjudi. Dia mengaku tahu tentang Nick dari temannya yang pernah menjadi klien Nick dan dia merekomendasikan Nick kepadanya. Nick setuju mengawal Cyrus, dan mereka sepakat bertemu jam 7 malam nanti di lobi Hotel Caesar tempat Cyrus menginap. Setelah itu, Nick ke restoran Silver Spoon langganannya untuk sarapan. Dia cukup dekat dengan pelayan restoran itu yang bernama Rox dan sering mengobrol dengannya. Dia juga menceritakan rencananya untuk meninggalkan Las Vegas. Dan saat ini dia sedang mengumpulkan uang. Setelah terkumpul $500.000, dia mau pindah ke kota Korsika dan berlayar ke Laut Mediterranean sebelum mati. Saat itu, Rox memberitahu Nick bahwa barusan Holly menelponnya dan dia mau bertemu dengan Nick. Nick pun menemui Holly di rumahnya. Muka Holly tampak penuh dengan bekas luka, dan dia cerita, tadi malam saat dia pulang kencan, 3 orang pria masuk ke dalam lift. Bosnya bicaranya tegas dan seperti petarung. 2 orang lagi pria berbadan besar adalah anak buahnya. Pria petarung itu mengajaknya berpesta di kamarnya. Karena capek, Holly menolak. Tapi tiba-tiba pria itu menariknya ke kamarnya dan memperkaosnya. Setelah itu, dia menyuruh anak buahnya memukulinya, lalu mereka membuangnya di depan UGD. Holly minta Nick membantunya mencari informasi siapa mereka, karena dia mau menuntut mereka. Dia nggak tahu mereka tinggal di kamar nomor berapa, tapi yang jelas mereka tinggal di Hotel Golden Nugget. Namun Nick menolak. Hotel Golden Nugget adalah milik Baby, dan dia udah memperingatkan Holly untuk menghindari hotel itu. Lagi pula, dia nggak punya kontak di hotel itu, jadi dia nggak bisa membantunya. Nick pun pergi dengan perasaan kesal. Meskipun begitu, Nick akhirnya nggak tega dan tanpa sepengetahuan Holly, dia menemui Millicent, temannya yang kerja di Golden Nugget. Nick minta bantuan Millicent untuk mencari informasi tentang pria seperti petarung yang dikawal 2 orang pria berbadan besar. Millicent minta Nick datang ke restoran Big Daddy sekitar jam 4.15. Dia beres kerja jam 4 dan akan menemui Nick di sana. Kalau dia nggak datang, berarti dia nggak mendapatkan informasi apa-apa. Sorenya, Nick ke Big Daddy's menemui Millicent yang telah menunggunya. Jelas dia telah mendapatkan informasi yang dia minta. Menurutnya, pria seperti petarung itu bernama Danny DeMarco dan dia tinggal di kamar 3506. Dia dari keluarga kaya Italia Timur dan ayahnya sangat menyayanginya. Karena itulah dia selalu ditemani 2 orang pengawalnya. Millicent minta Nick jangan mencari masalah dengan mereka. Dia khawatir Nick kenapa-napa. Nick pun menuruti saran Millicent. Dia menelpon Holly dan bilang bahwa dia udah bertanya ke wanita yang mengurus kamar di Hotel Golden Nugget. Dan wanita itu nggak tahu tentang pria seperti petarung. Namun Holly nggak percaya. Holly tahu sebenarnya Nick tahu siapa pria itu, hanya saja dia melepasnya. Dan dia kembali cerita. Setelah pria itu selesai, dia menodongkan pistol ke kemaluannya dan minta dia bilang bahwa dia mencintainya. Kalau pria itu percaya, dia akan melepasnya. Holly pun terpaksa menuruti kemauannya. Tapi dia nggak percaya. Dia menembakkan pistolnya dan terdengar suara klik. Ternyata pria itu hanya mempermainkannya. Holly sangat kesal karena Nick gak mau membantunya. Padahal dulu waktu Nick jatuh, dialah satu-satunya yang berada di sisinya. Itu membuat Nick jadi bingung. Malamnya saat menemani Cyrus berjudi, dia terus kepikiran dengan Holly. Dan akhirnya dia mengajak Cyrus pulang. Karena Cyrus masih mau main, Nick meninggalkannya dan menemui Holly. Dia memberitahu identitas pria petarung itu dan di mana dia tinggal dengan kesal. Nick tahu Holly sebenarnya nggak mau menuntut mereka dan minta dia jujur apa yang sebenarnya dia mau. Meskipun awalnya menyangkal, akhirnya Holly jujur.
Dia mau Nick membantunya melumpuhkan mereka agar dia bisa membalaskan dendamnya. Akhirnya Nick membantu Holly. Dia datang ke kamar Danny dan bilang ke pengawal Danny yang membuka pintu bahwa dia teman baby dan mau menemui Danny untuk urusan cewek. Mengira Nick mau nawarin cewek, dia dibawa menemui Danny. Danny menyuruh anak buahnya memeriksa topi Nick. Setelah itu dia bertanya di mana cewek yang Nick bawa, apakah dia cantik. Nick pun bilang tadinya dia cantik, tapi semalam Danny melakukan sesuatu kepadanya. Dan Danny harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Danny langsung tahu cewek yang Nick maksud adalah Holly. Dia mengira Nick remuh Holly dan menemuinya untuk minta ganti rugi. Itu membuatnya sangat kesal. Dia mengeluarkan pistol untuk menakut-nakuti Nick. Melihat situasi bahaya, Nick pun berniat pergi. Tapi Danny nggak membiarkannya pergi begitu aja. Dia minta Nick mengatakan kelebihannya. Kalau dia percaya Nick berkata jujur, dia akan membiarkan Nick pergi. Nick pun bilang bahwa Danny orang yang hebat, pria sejati dan salah satu manusia terbaik. Tapi Danny nggak percaya Nick berkata jujur. Dia menyuruh anak buahnya membawa Nick pergi dan menghajarnya. Nick pun menurut dan saat mereka lengah, setelah Nick membereskan mereka, Holly pun datang untuk membalaskan dendamnya. Awalnya Danny bersikap santai, namun saat Holly membuka jubahnya dan mengambil gunting rumput, dia mulai merasa takut dengan apa yang akan Holly lakukan. Dia bingung tentang apa semua ini. Kalau tentang uang, ambil aja uang $50.000 di laci atas. Holly dengan senang hati mengambil uang itu dan melemparkannya ke Nick. Tapi ini bukan tentang uang, dan dia mulai melakukan permainan seperti yang Danny lakukan kepadanya. Dia menggores sedikit kulit bagian atas burung Danny, membuat Danny benar-benar ketakutan. Lalu dia menjepit burung Danny dengan gunting dan minta Danny mengatakan bahwa dia mencintainya. Kalau dia percaya, maka dia akan melepaskannya. Kalau enggak, burung Danny harus ikut dengannya. Danny dengan ketakutan menuruti mau Holly, tapi Holly merasa Danny gak tulus dan semakin mempererat jepitan guntingnya, membuat Danny sangat ketakutan. Dia mohon agar Holly gak menggunting burungnya dan minta maaf kalau dia telah melakukan kesalahan. Saking takutnya dia sampai menangis. Merasa cukup memberi Danny pelajaran, Holly pun melepasnya. Lalu dia dan Nick meninggalkan tempat itu. Nick rasa Holly harus segera meninggalkan kota, karena Danny pasti mengejar mereka. Dia juga akan meninggalkan kota, tapi sebelum pergi dia harus mencari uang sebanyak mungkin. Lalu mereka membagi dua uang yang mereka rampas dari Danny dan berpisah. Nick ke motel dulu untuk melihat situasi. Setelah aman, dia ke kasino untuk berjudi. Dia memilih bermain blackjack kesukaannya. Kebetulan temannya yang bernama Cassandra masih berjaga sampai jam 12 malam. 10 menit lagi dia beres jaga. Nick berniat bermain blackjack sampai Cassandra beres jaga. Dia menukar koin $100 dan mulai berjudi dengan taruhan minimal, yaitu $5. Dua putaran pertama Nick kalah. Saat putaran ketiga, Nick mendapat angka 19, angka yang cukup besar. Namun dia merasa itu belum cukup. Dia menduga Cassandra yang sekarang punya angka 10 akan mendapatkan angka 10 lagi, dan angka 19-nya akan kalah. Nick minta tambah kartu. Dia yakin keberuntungan akan menaunginya. Dia minta angka 2 dan keajaiban terjadi. Angka 2 benar-benar keluar, yang artinya Nick blackjack. Setelah menang, Nick menukar chip senilai $1.000 dan dia lanjut main. Dia menang terus sampai Cassandra beres jaga dan digantikan oleh orang lain. Tapi Nick udahan. Saat itu, Cyrus datang ke kasino. Nick yang melihatnya pun menemaninya minum. Dia cerita bahwa tadi dia menang sampai bandar ganti dan dia udahan. Sesaat kemudian, Nick mengutuk dirinya sendiri. Karena belum tentu keberuntungannya udah habis hanya karena ganti bandar, dan dia lanjut main. Dan ternyata keberuntungannya memang belum habis. Dia menang terus sampai chipnya mencapai $500.000 dan dia memutuskan untuk berhenti. Nick pun menikmati kemenangannya sambil mengobrol dengan Cyrus.
Dia menceritakan rencananya meninggalkan Las Vegas yang udah lama dia impikan, dan mengucapkan kata perpisahan karena besok dia akan ke Korsika dan berlayar ke Laut Mediterania. Setelah itu, dia ke kasir untuk menukar chipnya. Tapi tiba-tiba dia merasa ragu dan akhirnya nggak jadi menukarkan chipnya. Dia pikir $500.000 masih belum cukup. Dia harus menghasilkan lebih banyak uang agar nggak kepikiran untuk balik lagi ke Las Vegas. Nick pun kembali main blackjack. Dan kembali Cassandra yang menjaga. Dia mempertaruhkan semua chipnya ditambah uang cash $25.000 yang dia ambil dari Danny. Kartu pun dibagikan. Nick mendapat angka 17. Dan bandar angka 10. Kartu kedua masih ditutup. Nick minta tambah kartu dan dia minta angka 4. Tapi kali ini keberuntungannya udah habis. Angka 6 yang keluar dan dia kalah. Padahal kalau Nick nggak tambah kartu dia menang. Bandar cuman punya angka 16. Setelah menghela nafas panjang, Nick pergi dengan lemas. Dia benar-benar menyesali keputusannya berjudi lagi. Padahal barusan dia udah punya $500.000. Semua perasaan campur aduk, dari marah, kesal, kecewa, dan putus asa. Dia minum sampai nggak sadarkan diri. Saat pagi menjelang, akhirnya dia tersadar dan mendapati dirinya berada di ruang istirahat. Rupanya Cyrus melihatnya nggak sadarkan diri, dan dia menyuruh staf kasino untuk membawa Nick ke ruang istirahat. Melihat Nick udah sadar, Cyrus pun bilang bahwa sebenarnya dia telah berbohong. Dia tahu tentang Nick bukan dari temennya, tapi karena dia memang mencari tahu tentang Nick. Dia tahu segalanya tentang Nick, dari air jeruk kesukaannya sampai kebiasaannya yang selalu duduk di tempat yang sama di Silver Spoon. Dan alasannya menemui Nick itu karena dia mau Nick mengajarinya bagaimana caranya membunuh ketakutan yang tumbuh di dalam dirinya setiap hari. Dia mau melakukan sesuatu yang berani sebelum mati. Kalau Nick membantunya, dia akan membayar Nick. Dan dia bisa membuatnya menjadi kaya. Tapi Nick menolak. Dia pikir Cyrus gila dan pergi meninggalkannya. Nick bingung apa yang harus dia lakukan. Dia nggak bisa pergi dari Las Vegas karena nggak punya duit. Tapi kalau dia nggak pergi, hidupnya nggak akan tentram karena Danny pasti akan memburunya. Dan benar aja, saat itu dua orang pria minta dia ikut dengan mereka untuk menemui Danny. Nick pun menghajar mereka, dan ternyata Danny nggak hanya mengirim mereka berdua. Perkelahian pun terjadi, sampai akhirnya polisi dan dua orang gak dikenal datang menghentikan perkelahian. Rupanya, dua orang gak dikenal itu anak buah Baby, dan mereka membawa Nick menemui Baby. Baby pun menyambut Nick, dan memberitahunya bahwa Danny DeMarco minta dia membunuh Nick. Menurutnya, semalam Nick masuk ke kamarnya dan melarikan uang $50.000 miliknya. Nick juga menembak dua orang pengawalnya saat mereka terikat tak berdaya. Tapi Baby nggak percaya begitu aja cerita Danny. Karena itulah, dia mau mempertemukan Nick dengan Danny agar semuanya menjadi jelas. Nick pun menuruti Baby dan dia dipertemukan dengan Danny. Baby minta Danny menceritakan kembali apa yang terjadi dengan jelas. Danny pun cerita. Semalam, dia mendengar pintu diketuk. Saat dia membuka pintu, Nick langsung memukulnya dengan pistol. Dan Nick sangat cepat, dia menghabisi dua orang pengawalnya, seolah mereka nggak ada apa-apanya. Lalu, Nick mengikat mereka berdua saling membelakangi dan menembak mereka. Nick juga menembaki mejanya dan mengambil uang $50.000 miliknya. Kemungkinan Nick bermaksud membunuhnya. Tapi saat itu di luar terjadi kegaduhan dan Nick panik lalu kabur. Kalau Baby nggak percaya ceritanya, dia bisa memeriksa mayat dua orang pengawalnya. Sidik jari Nick pasti ada di sekujur tubuh mereka. Nick nggak menyangkal itu, sidik jarinya pasti ditemukan di tubuh mereka karena dia memang mengajar mereka. Tapi dia nggak membunuh mereka, lagi pula sejak kapan dia butuh pistol untuk membunuh. Danny rasa perkataan Nick sangat konyol. Tentu aja Nick butuh pistol untuk membunuh. Tapi Baby merasa kata-kata Nick merupakan alibi yang sempurna. Karena Nick memang gak pernah pakai senjata. Dia bisa membunuh orang dengan benda apapun yang dia temukan. Menurutnya ada seseorang yang menyamar sebagai Nick. Dan dia akan melidiki itu.
Danny sangat kesal karena usahanya menghasut Baby telah gagal. Sebelum pergi, dia mengancam Nick akan segera menemuinya, dan Nick harus berhati-hati. Baby bisa melihat dengan jelas Danny berusaha memfitnah Nick. Dia penasaran bertanya kenapa Danny melakukan itu. Nick pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemungkinan Danny malu anak buahnya melihat dia dipermalukan seorang gadis. Jadi dia membunuh mereka. Mendengar itu, Baby nggak bisa berbuat apa-apa dan pergi meninggalkan Nick. Setelah itu Nick kembali ke motel sambil memantau situasi. Lalu dia pergi ke restoran Silver Spoon langganannya. Saat itu Cyrus duduk di sebelahnya dan bilang bahwa dia mau pulang. Dia cuma mau memberikan kado perpisahan sebagai ucapan terima kasih karena Nick telah mengajarkannya bahwa semua orang memiliki rasa takutnya masing-masing. Begitu juga Nick. Dia tahu Nick takut meninggalkan Las Vegas karena di Las Vegas dia dianggap. Nick mengakui itu. Andai waktu itu dia menang, dia pasti cari-cari alasan untuk berjudi lagi. Tapi sekarang dia beneran mau meninggalkan Las Vegas. Masalahnya, dia nggak punya duit. Cyrus pun minta Nick meraba bawah mejanya. Dia telah meletakkan hadiah itu di sana sebelum Nick datang. Nick pun meraba bawah mejanya dan menemukan sebuah amplop. Di mana di dalam amplop itu ada tiket pesawat ke Korsika dan cek senilai $500.000. Nick nggak bisa berkata-kata saat dia bingung kenapa Cyrus memberikan hadiah itu padanya. Danny dan beberapa anak buahnya datang mengepung Nick. Tapi sebelum mereka bertindak, Cyrus tiba-tiba bertingkah gila, mengalihkan perhatian mereka. Sedetik kemudian, Nick udah nggak ada di kursinya. Mereka pun langsung mengejar Nick, tapi Nick udah menghilang. Mereka nggak tahu Nick ngumpet di atap. Danny menyuruh anak buahnya menemukan Nick dan mengerahkan lebih banyak orang. Dia juga menyuruh anak buahnya menyeret Cyrus dan membunuhnya. Mendengar Cyrus dalam bahaya, Nick pun menyerang mereka. Setelah membereskan mereka semua, Nick buru-buru pergi, namun Cyrus menghentikannya. Dia memberikan hadiah darinya yang Nick tinggalkan. Awalnya Nick menolak, tapi karena Cyrus memaksa, akhirnya dia menerimanya. Dia sangat berterima kasih, bukan hanya karena hadiah itu, tapi juga karena Cyrus bertingkah gila agar dia menyelinap keluar dari restoran. Menurutnya, Cyrus adalah teman yang baik. Cyrus sangat senang Nick menganggapnya teman. Setelah itu mereka pun berpisah. Nick kembali ke rumahnya dan dengan cepat mengemasi barang-barangnya. Lalu dia pergi meninggalkan Las Vegas, hal yang sangat dia inginkan tapi nggak pernah berani dia lakukan. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.